Kamu pernah gak sih udah capek-capek piket pagi, pas siang kelasnya kotor lagi? Atau ada teman kalian yang gak pernah ikut piket, tapi tetap nikmatin kelas bersihnya? Nah, ternyata ini bukan cuma soal males ataupun tidak disiplin. Ada penjelasan ekonominya loh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfa Salsabila dengan NPM 2313031038, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Lampung. Aku baru saja selesai mini project observasi di SMK Negeri 3 Bandar Lampung, dan di pertemuan kali ini aku mau share temuannya, tapi dikemas lewat pendekatan ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan sendiri adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang antara aktivitas manusia, sistem ekonomi, dan kondisi lingkungan hidup. Dan ternyata konsep ini bisa banget diterapkan di skala kecil sekecil ruangan kelas. Jadi, waktu aku observasi di sana, kondisi kelas sebenarnya di pagi hari sehabis piket itu sangat bersih. Tapi begitu siang, kelasnya mulai kotor lagi. Kemasan makanan, botol minuman, kertas-kertas berserakan di kolong meja dan di lantai. Dan aku penasaran, saat aku wawancara siswanya, hampir semua itu mereka bilang kebersihan itu penting. Tapi tetap aja ada yang buang sampah sembarangan. Nah, ini namanya action gap. Tahu, tapi tidak dilakukan. Dari sudut pandang ekonomi, sikap ini disebut dengan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah ketika dampak buruk dari tindakan seseorang ditanggung oleh orang yang tidak ikut berbuat. Contohnya, Doni buang sampah sembarangan di kelas. Namun Doni nggak merasakan konsekuensinya. Yang ngerasain itu justru teman-temannya yang harus belajar di kelas kotor, wali kelas yang harus terus-terus menegur, dan juga petugas kebersihan yang selalu membersihkan ruang kelas yang kotor tersebut. Jadi si Doni itu dapat keuntungan, yaitu dia nggak perlu repot-repot buang sampah ke tempatnya jauh di luar kelas. Namun biayanya ditanggung oleh orang lain. Gak adil bukan? Ada satu konsep lagi yang relate sama kehidupan kalian. Namanya free rider problem atau masalah penumpang gratis. Kebersihan kelas itu sifatnya kayak barang publik. Semua orang bisa menikmatinya. Dan gak ada yang bisa dilarang juga untuk menikmatinya, meskipun dia gak ikut turut serta. Nah, inilah yang ada di kepala si free rider. Ngapain sih capek-capek? Toh nanti ada yang beresin juga. Dan yang lebih bahaya, ini bukan cuma soal moral. Secara logika ekonomi, ini masuk akal buat si pelaku. Karena dia nggak akan ngerasain konsekuensi langsung dari perilakunya. Di kelas yang aku observasi, ini kelihatan banget. Piketnya jalan, tapi karena kewajiban, bukan karena kesadaran. Begitu nggak ada yang ngawasin, kelas balik kotor lagi. Terus solusinya gimana? Berdasarkan penelitian ini, ada 4 rekomendasi yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, sistem poin dan sanksi yang transparan. Setiap perilaku merusak lingkungan langsung berdampak ke nilai sikap siswa. Jadi, biaya dari tindakan itu balik ke pelakunya sendiri. Yang kedua, Green Class Competition. Kompetisi kebersihan antar kelas setiap semester. Jadi, kalau kebersihan itu menjadi kebanggaan kolektif, siswa pun jadi punya alasan lebih kuat untuk menjaga kelasnya sendiri. Ketiga, integrasikan ekonomi lingkungan ke dalam pelajaran. Biar siswa paham bahwa perilaku mereka punya dampak ekonomi nyata. Jadi bukan soal cuma moral. Yang keempat, bentuk Green Class Committee. Tim kecil dari siswa sendiri yang pantau dan kelola kebersihan kelas. Jadi kalau yang ngatur teman sendiri, tekanan sosialnya jadi lebih kuat. Jadi kelas yang susah bersih itu tuh bukan hanya soal malas ataupun tidak disiplin. Ada mekanisme ekonomi di baliknya yang bikin masalah ini terus berulang-ulang. Yang pertama, eksternalitas negatif. Yang kedua, free rider problem. Yang ketiga, kegagalan intensif. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita sebagai calon guru bisa merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya terus-terusan menegur atau memperingatkan siswa, tetapi mengubah struktur intensifnya secara menyeluruh. Berikutlah video yang dapat saya sampaikan dari hasil mini project saya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Albert Madiantoro dan Ibu Meta Pritandari selaku dosen pengampu ekonomi lingkungan yang telah membimbing selama ini.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi refleksi bagi kita semua. See you next time.